إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وختم النبيين صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين وتابع التابعين ومن جاهد في سبيل الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, tuanku, bapak-bapak, saudara-saudara, sidang Jumat undang Allah yang berbahagia. Alhamdulillah diberi kembali kita kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri acara Jumat Mubarak, Jumat yang sangat mulia ini yang dihadiri oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di tanggal 30 Muharram 1442 Hijriah. Berarti sudah 1442 tahun yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Sidang jemaah rahimakumullah, awal daripada penanggalan hijrah ini berawal dari sebuah surat dari gubernur Basrah yang bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Gubernur ini menerima surat dari Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahun ke-5 Hijriah. Tahun ke-5 pemerintahan Umar itu 13 ditambah 5 18 Hijriah, kurang lebih tahun 639 Masehi. Menerima surat dari Umar ini, gubernur melihat bahwa dalam surat itu tidak ada tanggal, tak ada tanggal. Maka gubernur bingung, ini bulan apa ini? Ini tahun berapa? Sehingga gubernur bikin surat kembali kepada khalifah yang isinya kurang lebih berbunyi, innahu yatina minka kutub. Sungguhnya kami telah menerima surat dari Tuhan. Laisa laha tarikh, tapi di situ tidak ada tanggal. Kata gubernur kepada khalifah. Membaca surat gubernur ini, Khalifah Umar tertegun. Rupanya waktu itu memang belum
sampai kelima pemerintahan Umar itu belum ada tanggal dalam sistem pemerintah Islam. Maka Umar bermusyawarahlah dengan para sahabat-sahabatnya, dengan menteri-menteri, dengan pembantu-pembantu beliau. Dalam musyawarah ini ada beberapa usulan. Usul pertama, bagaimana kalau tahun Islam ini dimulai ketika Nabi lahir, yaitu 12 Rabiul Awal 571 hari Senin. Yang kedua menusul bagaimana kalau kita mulai saja ketika Nabi menerima wahyu, bulan Ramadan 17 Ramadan 610 Masehi. Yang ketiga menusul bagaimana kalau kita mulai ketika Futuh Mekah, ketika Nabi menaklukkan Mekah 632 Masehi. Dan kemudian bagaimana yang keempat usul dari Ali bin Abi Thalib, diusul ketika Nabi mulai hijrah dari Makkah ke Madinah 12 Rabiul Awal 632 Masehi. Dari 4 usulan ini, maka usul yang terakhir dari Ali bin Abi Thalib ini yang diterima oleh Umar sebagai amir pada waktu itu. Kenapa Umar menerima usul ini? Karena Umar berpendapat bahwa peristiwa hijrah ini sangat penting. Peristiwa ini adalah suatu momentum, suatu kejadian yang memisahkan, yang menentukan mana orang beriman, mana orang kafir, dan mana orang munafik. Sianan putih, sianan hitam, siang abu-abu. Inilah kata Umar, saya memilih, maka hijrahnya adalah momentum yang sangat penting untuk dijadikan awal tahun dan rahimahullah. Sidang rahimahullah. Maka tahun hijrah ini tidak sama dengan tahun Masehi. Diawali ketika matahari tenggelam dan terbitlah bulan, yaitu Qamar, sehingga dinamakan tahun Qamar. Dia dimulai pada waktu maghrib. Berbeda dengan tahun Masehi yang diawali pertengahan tahun, di waktu tengah malam jam 00, dan mengikuti peredaran matahari, mengikuti kelahiran daripada Isa Al-Masih, sehingga disebut dengan tahun Masih. Sejak itu kita orang Islam sudah berpindah menjadi tahun Qamariyah, meninggalkan tahun Masih. Sungguh pun tahun Masih ini masih kita pakai sebagai tahun kebersamaan dalam sistem penanggalan. Sidang jemaah rahimakumullah, hijrah artinya berpindah. Memang berpindah. Satu, berpindah secara fisik, yang kedua berpindah secara akidah. Berpindah. Nabi SAW berpindah, pindah tempat, pindah akidah, dan pindah dari segala peradaban. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 20, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang beriman itu dia akan wajib dia hijrah. Jadi dia setelah hijrah dia berjihad dengan harta dan jiwanya, itulah orang-orang mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah. Yang menjadi pertanyaan kita pada Jumat ini, kenapa Nabi harus hijrah? Angkongku Bapak-bapak, Nabi Muhammad SAW adalah manusia terbaik di muka bumi ini. Paling bagus nasabnya, paling tinggi kastanya, derajatnya. Dari turunan Nabi Adam dipilihlah Nabi Nuh. Kemudian turun kepada Nabi Ali, Ibrahim, Ismail, dipilihlah Kinanah turun Bani Hashim, Bani Hashim turun Bani Abdul Muttalib, Abdul Muttalib pilihlah Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan inilah manusia terbaik di muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW. Lebih baik sukunya, lebih baik parasnya, lebih tampan dia wajahnya, lebih kuat fisiknya, lebih sabar, lebih dari segala macam. Tapi kenapa harus hijrah dari kota Makkah? Nabi SAW turunan asli orang Makkah, turunan Quraisy, turunan Bani Muttalib, asli orang Makkah. Kakek beliau Abdul Muttalib orang berpengaruh di kota Makkah. Orang yang disegani, bahkan satu dia katakan lebih gubernurnya Makkah Abdul Muttalib ini. Paman-paman beliau ada 12. Antara lain Abu Thalib, ini sangat dihormati, sangat dihormati. Ada juga paman beliau Abbas, sangat dihormati. Hamzah sangat dihormati. Ada 12 paman beliau. Beliau asli itu orang Makkah. Tapi kenapa harus hijrah dari kota Makkah, kampung yang dicintai? Sidang jemaah rahimahullah.
Ketika Nabi berumur 40 tahun, Nabi menerima suatu mimpi yang sedih, kata Nabi SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kemudian berdiam diri di Gua Hira. Berdiam diri di Gua Hira. Nabi pernah duduk di Gua Hira. Ustaz Khatib juga pernah duduk di Gua Hira. Berkhalwat, berdiam diri. Dan lama setelah itu turunlah ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 surat, 5 ayat. Iqra wa rabbukal akram. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah ayat pertama turun di Gua Hira, 5 ayat ini. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, Iqra, bacalah. Kata Nabi kepada malaikat Jibril, "Ma ana biqari." Apa mas, saya tidak bisa membaca. Iqra, ma ana biqari. Apa yang mas saya baca? Tidak bisa membaca. Iqra 3 kali disuruh oleh Jibril alaihissalam. Bacalah. Dalam satu tafsir dikatakan dia adalah keadaan dunia ini, dia adalah keadaan masyarakat hari ini. Orang sudah tidak kenal lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tidak takut lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang Allah. Pada waktu itu kejahilan di kota Mekah luar biasa. Patung-patung dijadikan Tuhan selain Allah. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, macam-macam. Zina menjadi-jadi. Kalau dia berjudi, taruhannya perempuan. Kalau dia minum khamar, dia minum tua, itu minumnya itu di tengkorak manusia. Tengkorak manusia dijadikan tempat minum. Begitu jahilnya pada waktu itu. Sejahil-jahilnya. Perempuan tidak ada nilainya di mata mereka. Sejahil-jahilnya. Inilah keadaan yang sudah dibaca oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi mendengar perintah ini menggigil. Menggigil ini perintah yang sangat berat. Sangat berat. Merubah keadaan manusia pada waktu itu. Sehingga Nabi pulang menggigil. Katanya, zamiluni, selimuti aku kepada sisi beliau sedih Khadijah dari Allah. Begitu ketakutan saya di mahkamah Allah. Bukan ketakutan apa dinginnya, tapi ini perintah yang sangat berat. Merubah orang kampung, merubah masyarakat, merubah kota, merubah negara, merubah dunia. Ini bukan pekerjaan yang gampang. Kawan belum ada pertolongan, sehingga mulailah Nabi berdakwah. Tapi pada waktu itu juga belum mulai. Nabi bingung, sehingga turunlah ayat kedua, surat kedua, ya ayyuhal muddatsir, hai yang berselimut, kum fa'anzir, berdiri, beri manusia peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Wa siyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkan. Wa rujal fahjur, dan dosa tinggalkan. Ini perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi berdakwah, mulai dakwah. Tak ada cerita dakwah. Maka Nabi berdakwah kepada istrinya. Alhamdulillah, masuk Islam lah Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Yang paling laki dulu diajak, istri diajak dulu berdakwah. Alhamdulillah. Diajaklah kawan karib beliau, kawan dakik beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam. Diajaklah kemudian bekas budak beliau Zaid bin Harisah, alhamdulillah masuk Islam. Diajak anak paman beliau Ali bin Abi Thalib, alhamdulillah masuk Islam. Kemudian diajaklah kawan-kawan yang paling dekat, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah. Kapan dakik saya diajak dulu, alhamdulillah masuk Islam. Tapi kekuatan belum ada. Umar belum masuk. Umar masih ganas pada waktu itu. Hamzah belum masuk. Hamzah masih ganas pada waktu itu, belum masuk. Jadi Nabi berdakwah senyap-senyap, diam-diam dari pintu ke pintu, dari kawan ke kawan. Secara diam-diam selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini Jumat yang mulia, dia mendapat ujian yang sangat berat dari Abu Jahal. Abu Jahal ini bin Hisham, bukan bin Abdul Muttalib, bukan pamannya. Dia bin Hisham. Sangat berat perlawanan dari Abu Jahal ini. Abu Jahal bin Hisham ahlul hukum. Dia sarjana hukum ini sebetulnya. Siang malam Nabi diteror. Bahkan ketika Nabi sholat pun Nabi perintahkan di orang kawan-kawannya untuk meletakkan jeruan kotoran unta di kepala Nabi. Begitu perlawanan. Ketika kita mulai berdakwah, tidak peduli orang kampung, tidak peduli sudut sana, akan menghajat, akan menyusahkan kita. Ini dibuktikan oleh Allah SWT dalam surat Al-A'raf. Kalla innahu
Innaha la yadullah arau staqna inna ila rabbika rujaa arata ila diyanha abdan ila sholat. Dia halangi orang sholat. Ini Abu Jahal. Begitu beratnya dakwah zaman Nabi SAW. Kemudian setelah 3 tahun turun lagi perintah Allah Subhanahu wa taala, wa antir asiratakal al-aqrabin. Berilah, dakwahilah saudara-saudaramu secara terbuka. Tak boleh lagi diam-diam kata Allah. Terus terang, terbuka dakwah. Maka Nabi terpaksa bergerak secara terbuka. Berangkat ke gunung Safa, Bukit Safa. Ya Bani Muttalib, ya Bani Abdul Manaf, ya Bani. Mulailah Nabi berdakwah secara terang-terangan. Dikumpulkan orang-orang. Lalu muncul lagi musuh yang sangat besar, Abu Lahab. Ini betul paman Nabi, Abu Lahab ini. Kata Abu Lahab, gara-gara ini saja kau orang kumpulkan ya Muhammad. Maka Abu Lahab ini sangat benci pada Nabi, menghalang-halangi Nabi sehingga Allah turunkan surat Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatal lahab wa imra'atuhu hamalatal hatab. Bahkan istri-istrinya satu-satu menghujat Nabi, menganiaya Nabi. Begitu sudah jemaah yang mulia. Ketika kita mulai berdakwah terang-terangan, paman kita, bersama kita akan menghajar kita, akan mencaci kita, mengatakan ini Muhammad sudah majnun lagi doma. Ini Muhammad sudah kena sihir, serair. Ini sudah Muhammad sudah masukkan setan. Macam-macam sudah dimahulkan. Puncaknya diberikan sebuah sayembara oleh orang-orang kafir Mekah. Siapa saja bisa membunuh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf diberi hadiah 100 ekor unta. 7 miliar kurang lebih harganya sekarang. Kalau 70 juta satu ekor unta kali 100, 7 miliar. Jadi peristiwa hijrah ini bukan peristiwa peringatan makan-makan, bukan begitu. Peristiwa Nabi hendak dibunuh oleh orang kafir Mekah. Terancam Nabi siang dan malam. Diawasi siang malam geritnya, dilihat-lihat, diawasi, terancam. Inilah awal daripada Nabi ini tertindas di kota Mekah. Tertindas sedang dimakrah. Inilah yang mengawali ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk hijrah. Jadi hijrah ini terjadi ketika kita tertindas sedang dimakrah. Kenapa dikatakan tertindas? Sedang dimakrah Allah. Sebetulnya bagi orang kafir Makkah kalau sholat saja masih dibiarkan. Kalau zakat tidak apa-apa, itu tidak masalah bagi kami zakat itu. Haji tidak apa-apa, karena haji ini sudah ada sejak namanya diambil zaman Nabi Ibrahim. Tidak ada masalah. Tapi Nabi Muhammad SAW ingin merubah aturan masyarakat. Nabi Muhammad ingin merubah hukum negara. Nabi Muhammad ingin merubah tradisi nenek moyang. Nabi Muhammad ingin merubah tata cara peradaban, cara beralih dirubah cara Islam. Cara makan dirubah cara Islam, berpakaian dirubah cara Islam, cara perbankan dirubah jadi syariah, aturan hukum pidana dirubah jadi syariah, hukum pidana dirubah jadi syariah. Semua yang dirubah dengan tata cara Islam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi keberatan orang kafir Mekah sedang dimana. Kata orang kafir Mekah, kalau salat saja silakan, tapi yang merubah aturan dengan Islam, tunggu dulu bung. Sebentar bung, ini bukan negara Islam. Kurang lebih begitulah kira-kira kata orang kafir Mekah sedang dimana. Jadi Nabi tertindas karena tidak bisa melaksanakan syariat Islam secara sempurna. Sedangkan perintah Allah itu laksanakan Islam itu sempurna. Udkhulu fi silmi kafah, semua laksanakan wa antum muslimun, barulah kalian itu disebut orang muslim sempurna. Sudah dimana? Hari ini kita bagaimana? Kita juga tertindas. Kita tertindas, kita ingin berpakaian secara Islam belum bisa, nanti dikatakan orang bentuk ustaz. Kita ingin pakai jenggot, dikatakan bentuk Mairama sama Bin Laden. Baru pakai jenggot aja diperintah Allah Subhanahu wa taala, pendekkan kumis, panjangkan jenggot, tanda orang Islam sedunia ini terancam. Terancam sedang rahimahumullah. Ketika kita hendak taubat, apa kata atasan, "Nah, soal dengan ini dia sudah terima sogok. Saya ingin taubat." Tak bisa, kata atasan, ini sudah sistem. Ingin taubat dari sogok, tak bisa, tertindas. Istri kita ingin berjilbab secara sempurna, tutup aurat, memakai cadar. Ini terlalu feminis, ini ninja, macam-macam. Ketika celana hendak digantungkan, ini kebanjiran, macam-macam nanti
rahimahullah. Ketika kita tidak sholat tepat waktu pegawai, tiba-tiba atasan mengadakan rapat dibuat pada waktu sholat. Sudah jelas jam waktu sholat 12:04, mulai rapat jam 12. Ini zolim, menzolimi, tertindas. Banyak ketertindasan kita hari ini. Umumnya kita hari ini tertindas juga di perbankan. Kita kena riba semua, hampir semua kena riba. Bagaimana kita bertanggung jawab kepada Allah? Kita sudah bebas dari segala kezaliman. Sudah dimaafkan. Hari ini sama, Nabi tertindas dulu ke Mekah, kita juga tertindas. Lalu bagaimana kalau kita tidak hijrah? Sidang Imam rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 97 menjawab, alladzina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan menzalimi tadi. Menzalimi itu tadi ingin Islam tapi tidak bisa, atau tahu Islam tapi tidak mengamalkan. Malaikat bertanya, qalu bima kuntum, bagaimana Tuhan matinya ini? Maka malaikat orang yang mati itu menjawab, nahnu mustad'afina fil ardh. Kami tertindas di muka bumi. Kamu ingin dulu Islam tapi tidak bisa. Tertindas. Kata malaikat, alam akun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, jika kamu pindah dari situ, keluar dari keadaan itu. Jadi sedang jumlah maupun ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak Islami, sesuatu yang tidak menampakkan keislaman, kita suruh keluar dari keadaan itu. Fatuhajiru fiha, faulaika ma'wahum jahannam. Orang-orang itu tempat neraka jahannam, wasa'at masirah, dan seburuk-buruk tempat. Begitu ancaman orang gak hijrah ini sedang jumlah. Jahannam paling ancaman. Illa musa'afina minar rijali wan nisa wal wildan. Kecuali laki-laki, perempuan, ibu-ibu, anak-anak tidak tahu cara hijrah. Tidak tahu bahasa hijrah ini, tidak tahu. Ulaika asallahu ya'fuanu. Semua mungkin Allah, semoga Allah mengampuni. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Jadi tidak bisa. Waktu itu sahabat tidak ada pilihan. Mesti hijrah. Mesti hijrah. Dan hijrah ini bukan perkara ringan, bukan perkara yang ringan. Dalam surat At-Taubah ayat 24 Allah terangkan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amlalun tarakuha wa tijaratan takhshawna kasadaha. Kamu akan menghadapi ujian yaitu pertama dari bapakmu. Ketika kita menyatakan hijrah, berpindah sistem, berpindah gaya kepada Islam, kamu mendapat lawan pertama dari bapakmu. Bapakmu akan menentang kamu. Biasa-biasa salah agama kok. Jangan serius-serius pada ini bapak. Allah katakan. Wa abna'ukum, anak-anak menentang ketika kita tidak lagi terima uang sokot, dan terima ini uang sudah menipis, serta anak-anak ya biasa itu ya. Biasa itu ya. Dapat tantangan dari anak-anak. Tidak sanggup untuk bermiskin. Wa ikhwanukum, saudara tidak mendukung. Wa azwajukum, istri tidak mendukung, ditinggal di kota Mekah. Yang tidak mendukung istri tinggalkan. Orang kampung tidak mendukung, tinggalkan. Toko-toko yang dulu dibangun ditinggal di kota Mekah. Jabatan yang begitu tinggi, jabatan diraih begitu tinggi, ditinggal di kota Mekah. Sedang di mana Mekah, harta ditinggal, semua ditinggal di kota Mekah. Begitu beratnya hijrah ini. Sebenarnya Abdurrahman bin Auf hijrah di bersama Nabi. Ketika sampai di Madinah, Nabi tidak bawa apa-apa. Sehingga ditawarkan oleh Sa'id, ya Abdurrahman bin Auf, saya memiliki beberapa petak toko, pilihlah oleh engkau mana yang kau sukai. Ya Abdurrahman bin Auf, saya memiliki 2 istri, pilihlah oleh engkau yang paling kau sukai. Habis masa idah akan saya ceraikan. Tidak ada bawa apa-apa Abdurrahman bin Auf. Namun kata Abdurrahman, barakallahu laka, semoga Allah memberi berkah kepadaku, tunjukkan saja bagiku di mana letak pasar. Jadi Abdurrahman bin Auf pindah ke Madinah ini bawa apa-apa, hanya modalkan kemampuan berdagang. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq ketika masuk Islam, dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah kita baca, Abu Bakar As-Siddiq memiliki kekayaan 40.000 dinar. 40.000 dinar. 1 dinar hari ini 5 juta kali 40.000, 200 miliar kekayaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan orang sembarangan, lebih kaya daripada Pak Yusuf Kala. Lebih kaya daripada Pak Yusuf Kala. 200 miliar kurang lebih kekayaan Abu Bakar ketika menerima Islam. Lalu kemudian berjuang bersama Nabi, sehingga beliau hijrah ke Madinah membawa 5.000 dirham saja. 5.000 dirham itu, dirham hari ini 70.000 atau 100.000 kali 5.000, 500 juta saja sisanya.
Habis harta ketika hijrah, tapi habis pindahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali makanya kita tidak punya pilihan. Hidup cuma sekali ini. Hijrah ini wajib hukumnya. Al-muhajiru man hajara mana Allah. Muhajir itu kata Imam Bukhari dalam hadis nomor 10, meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak meninggalkan berarti dua kemungkinan, kafir atau munafik. Kalau kafir jelas dia tidak bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ragu-ragu ini munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sesungguhnya orang bukan orang beriman, munafik. Inilah yang harus kita laksanakan hari ini. Banyak aspek kehidupan kita belum keluar kita daripada ajaib ini. Tradisi-tradisi nenek moyang yang kita masih pelihara ini tinggalkan. Cara-cara ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi tinggalkan. Cara-cara berpakaian jahiliyah yang tidak diperintahkan oleh tinggalkan. Utang piutang yang tidak lagi cara Islami tinggalkan. Tinggalkan semua sekali mahal. Inilah yang akan membuat derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faulaika humul faizun. Sahabat-sahabat ini dulunya miskin memang di Madinah. Ketika dipindah di Madinah berperang, perang Badar, perang Uhud, perang Padang, perang. Tapi kemudian Allah berikan kemuliaan sekali makhluk. Allah berikan kekhalifah. Rasulullah menjabat selama 10 tahun. Diteruskan oleh Abu Bakar 2 tahun, diteruskan oleh Umar 10 tahun, diteruskan oleh Ali Utsman bin Affan 12 tahun, diteruskan oleh Ali 6 tahun, diteruskan dinasti Umayyah 100 tahun, dinasti Abbasiyah 500 tahun, di Turki Utsmani 500 tahun, berkuasa bertahun-tahun lamanya Sayyidina Umar. Ini berkat hijrah. Berkat hijrah kaum muslimin tinggalkan seluruh budaya ini, cara dia sehingga menjadi raja di muka bumi. Hari ini sedang dimahkamah Allah. Kalau kita tinggalkan seluruh ini, kita akan tetap berada dalam kebodohan, tetap dalam kehinaan, tetap dalam kemelaratan, dan mati dalam keadaan munafik sedang dimahkamah Allah. Oleh sebab itu, alladzina amanu wa hajar. Orang beriman itu wajib hijrah. Dan kemudian wajah mempertahankan apa yang sudah kita hijrahkan. Dihina orang, dicemeh orang, ini pasti sekali mahal. Pasti. Bi amwalihim wa anfusihim, harga diri habis. Dulu yang pejabat tinggi, kini lebih selesai dihina orang. Wa amwalihim, harta habis. Dulu punya banyak harta, sekarang habis. Azam darajatan, tapi tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ulaika humul faizun. Itulah orang-orang yang dapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini waktu masih ada. Sebelum datang malaikat maut, kita masih diberi kesempatan untuk hijrah. Hijrah ini sama dengan tobat. Walladzina fa'alu fahisatan. Orang-orang yang pernah berbuat fasad, au zalamu anfusihim, dan pernah menzalimi diri sendiri. Zakarullah, tiba-tiba dia ingat kepada Allah. Fastaghfaru li dzunubihim. Siapa lagi yang bisa memberi ampunan kecuali Allah? Yang penting ketahuilah dalam surah Al-Ali Imran ayat 135 ini, walam yusirruna ma fa'alu. Tidak meneruskan apa yang sudah pernah diperbuat. Yang penting tidak meneruskan. Sehingga tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man jahada fi sabilillah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati sebelum Islam ini sempurna pada diri kalian. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Banyak orang gagal di muka bumi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang sukses adalah yang mati dia dalam keadaan beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq
Kemudian dia menyampaikan perkara ini kepada sanak-saudaranya, kepada karib kerabatnya. Wa tawassaw bis sabr, dan disabar dalam dakwah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa sujudana wa qumudana wa tadarrukana wa taqassuna ta'budana wa taksirana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa shay'an mashkura wa dhanban maghfur wa amalan shalihan maqbul wa tijaratan lan tu'ani ma fi sudur. Akhrina ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa amalan shalihan mutaqabbala wa ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarak. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'aluhu hazna idza syi'ta sahla. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin wa ansurnna ikhwanina muslimin mujahidina fi Indonesia, fi Malaysia, fi Thailand, fi Burma, fi India, fi Pakistan, fi Iraq, fi Afghanistan, fi Saud, fi Misr, fi Libya, fi Valencia, fi Palestina, fi Suriah, fi Lebanon, wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Wallahu innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah. Allahu akbar.